Hadirin, hadirat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya di antara sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya, kepada manusia, ketahuilah sesungguhnya kenikmatan yang paling besar, bahkan kenikmatan yang termasuk sangat berharga adalah nikmatul iman. Nikmat al-iman, nikmat adanya keimanan pada diri seseorang. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia mengatakan, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib, wa la yu'til imana illa man yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada siapapun yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Wala yu'til imana illa man yuhib. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan iman kecuali apa? Kecuali kepada hambanya yang Allah cintai. Artinya, berangkat dari hadis yang mulia ini kita mengetahui ternyata dunia yang dimiliki oleh manusia yang hidup di dunia ini bukanlah barometer atau tolak ukur untuk tolak ukur kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ya. Karena memang realitanya Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakayaan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan dunia kepada siapapun dari makhluknya, kepada manusia. Ya, tidak membedakan apakah dia beriman atau dia kafir. Ya, semuanya diberikan dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal ini menunjukkan apa? Sekali lagi, bahwa dunia, harta, materi yang dimiliki oleh seseorang bukan pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Akan tetapi yang menjadi tolak ukur barometer seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Adalah iman. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan iman kecuali kepada orang-orang yang Allah pilih dan Allah cintai. Oleh orang-orang yang Allah cintai. Mengapa? Karena memang begitu bernilainya dan berharganya iman dibandingkan dunia, Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya apa? Dunia itu tidak ada bandingannya dengan iman yang dimiliki oleh seseorang. Mengapa? Karena dengan iman yang dimiliki oleh seseorang itu akan menjadikan seseorang bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, di mana di surga tersebut lengkap dan dipenuhi kenikmatan demi kenikmatan terus menerus. Yang kenikmatannya jikalau mau dibandingkan dengan kenikmatan dunia sangat jauh sekali berbeda. Ya. Sangat banyak sekali perbedaan antara kenikmatan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan kenikmatan yang Allah siapkan bagi para penghuni surga, yang mereka masuk ke dalam surga tersebut di antara syaratnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan rukun iman lainnya. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk perbandingan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah hadis bahwa dikatakan kepada orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini kita coba membandingkan antara apa? Kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat, atau kenikmatan di surga yang itu tidak bisa diraih kecuali dengan iman. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Beliau mengatakan bahwa orang yang terakhir dimasukkan ke dalam surga dikatakan kepada mereka, udkhulil jannah, idhab fadkhulil jannah. Pergilah engkau, silakan masuk ke dalam surgaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa innalaka fiha fil jannah ya, mislad dunya wa asrata amsalihha. Ya, sesungguhnya apa? Untukmu di dunia ini itu apa? Kenikmatan yang Allah siapkan untukmu itu sama dengan kenikmatan apapun yang ada di seluruh dunia ini, bahkan apa? 10 kali lipatnya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sama dengan kenikmatan dunia dan 10 kali lipat dunia. Itu bagi siapa Bapak Ibu sekalian? Bagi orang yang paling terakhir masuk surganya. Artinya apa? Walaupun orang kemudian memiliki harta yang banyak, materi yang banyak di dunia ini, sedikit pun dia tidak bisa mengalahkan kenikmatan yang akan didapatkan oleh
penghuni surga. Walaupun meskipun dia memiliki apa? Memiliki harta yang mungkin memenuhi dunia ini, dan itu tidak ada di dunia ini. Ya, sekaya-kaya manusia di dunia ini siapa? Orang-orang kafir itu ya. Ya, Bill Gates atau siapa itu nggak ada yang kemudian bisa menguasai. Jangankan seluruh dunia, setengah kekayaan dunia saja dia tidak menguasainya. Paling mungkin sepertiga mungkin ya, atau nggak tahu apakah sampai nggak sepertiga juga dari kekayaan dunia. Artinya apa? Bagi Allah Subhanahu wa taala, dunia itu sangatlah kecil dibandingkan bagi orang-orang yang mendapatkan apa? Kenikmatan yang disebabkan karena keimanan yang ia miliki. Maka hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian, ini harus kita sadari sehingga apa? Jangan sampai kita rela melepas keimanan kita hanya sedikit dari dunia. Ya, ini apalagi pada saudara-saudara kita yang saat ini mungkin diuji ya, dengan berbagai macam ujian, dengan musibah, bencana alam dan lain sebagainya. Banyak sekali mereka yang kemudian rela dengan ringannya melepaskan keimanannya hanya untuk mendapatkan sedikit secuil dari dunia. Padahal dunia itu dibandingkan apa yang Allah siapkan baginya kelak di akhirat, itu tidak ada apa-apanya. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu keterangan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang begitu berharganya iman yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian di hadis lainnya ya, yang menunjukkan betapa pentingnya keimanan bagi seseorang adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yukhraju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Sesungguhnya kelak di hari kiamat akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka siapa saja manusia yang di dalam hatinya hanya ada apa? Sebiji zarrah dari keimanan. Artinya apa? Sedikit keimanan yang dimiliki oleh seseorang ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadi penyebab kelak dia akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka yang azabnya sangat mengerikan. Ya, penderitaan di dalamnya sangat menakutkan. Nah, di antara penyelamat yang bisa menyelamatkan seseorang sehingga dia bisa dikeluarkan dari api neraka adalah apa? Iman yang ia miliki. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalau kita mau mengkaji kembali ayat-ayat Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an, mau kembali mengkaji, membuka kembali hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapatkan begitu banyak keterangan-keterangan yang menjelaskan tentang pentingnya iman, bahwa keimanan adalah sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki oleh seseorang. Ya, bahkan dengan keimanan inilah kemudian apa? Amal salih yang dilakukan oleh seorang manusia bisa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya iman, sebaik apapun manusia di dunia ini, tidak ada nilainya kebaikannya tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menyadari ternyata iman yang saat ini kita memilikinya, yang ada pada jiwa raga kita itu sangat berharga, maka ketahuilah sesungguhnya iman ini ada kalanya naik dan ada kalanya turun. Iman ini apa? Pasang surut ya. Bahkan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, sejak zaman dahulu hingga saat ini mereka bersepakat annal imana yazidu wa yanqus. Sesungguhnya apa? Iman itu bertambah dan juga berkurang. Ya, sebaik apapun kualitas iman yang dimiliki oleh seseorang, itu mesti apa? Dia akan ada kalanya bertambah, akan ada kalanya menurun. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ini perlu kita perhatikan. Ya, perlu kita perhatikan karena iman itu ada kalanya akan bertambah dan ada kalanya dia akan turun, ada kalanya dia akan pasang dan surut. Maka ini perlu kita perhatikan. Seharusnya perhatian kita kepada iman, perhatian kita kepada pasang surutnya iman yang kita miliki itu harus lebih besar dibandingkan perhatian kita kepada bertambah dan berkurangnya HP atau baterai HP yang kita miliki. Ya, karena saat ini memang Bapak Ibu sekalian, kebanyakan manusia, bahkan kita mungkin, saya dan Bapak Ibu sekalian, itu apa? Sangat gelisah ketika apa? Gadget yang kita miliki lowbat atau berkurang baterainya. Sehingga apa? Kita berusaha mencari charger, mencari tempat untuk kemudian apa? Untuk mencasnya, ya, agar bertambah ya baterainya sehingga kita bisa mengambil manfaat dari handphone tersebut.
Nah, tapi apa? Kenapa? Begitu banyaknya manusia memperhatikan, bahkan gelisah ketika apa? Berkurangnya baterai HP yang ia miliki, tapi jarang sekali orang yang kemudian gelisah ketika apa? Imannya sedang turun. Ya, imannya sedang surut. Inilah yang menjadi pertanyaan, yang menjadi renungan bagi kita bersama, yang pada malam hari ini seharusnya kemudian kita memberikan perhatian yang lebih besar kepada iman yang kita miliki yang begitu sangat berharga. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sudah seperti ini kita perlu perhatikan, ya. Apalagi kita hidup di zaman penuh fitnah, di akhir zaman, yang kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan apa? Akhir zaman ini, bahkan bukan hanya akhir zaman, beliau mengatakan apa? La ya'ti amun walladzi ba'dahu la ya'ti amun illa walladzi ba'dahu asyaddu minhu. Ya. Tidaklah datang suatu tahun melainkan tahun setelahnya itu lebih berat ujiannya bagi orang-orang yang beriman. Kita saat ini Bapak Ibu sekalian sudah berada di penghujung, ya, tahun Masehi, ya. Dan berada di penghujung tahun 2022 yang insya Allah akan masuk ke dalam tahun 2023. Ya. Ketahuilah, maka seharusnya apa? Setiap kali pergantian tahun, baik itu pergantian tahun Masehi atau Hijriyah, ya, maka apa yang perlu kita perhatikan adalah apa? Ingat-ingat sabda Nabi Muhammad SAW, la ya'ti amun illa walladzi ba'dahu asyaddu minhu. Tidaklah datang suatu tahun kecuali tahun yang datang setelahnya itu lebih berat tantangan, ujian bagi orang-orang yang beriman. Nah, hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa Bapak Ibu sekalian? Ujian keimanan yang akan kita hadapi di akhir zaman ini atau di hari-hari yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang, itu semakin hari akan semakin berat. Ya, akan semakin berat, ya. Berbagai macam fitnah akan semakin merebak. Baik fitnah syubhat yang disebabkan karena kejahilan manusia, jauhnya mereka dari ilmu agama, maupun apa? Fitnah syubhat atau fitnah syahwat, ya. Fitnah hawa nafsu. Di mana apa? Saat ini begitu banyak orang-orang yang kemudian apa? Mudah sekali mengikuti hawa nafsunya. Karena banyak sekali hal-hal yang menggoda dia dan memudahkan dia untuk mengikuti hawa nafsunya. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu bahayanya akhir zaman atau begitu besarnya tantangan keimanan di akhir zaman ini, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, yang hadis ini disebutkan di berbagai macam kitab, di antaranya di kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis yang sangat terkemuka yang ditulis oleh atau dikarang oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan apa? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan." Bersegeralah kalian untuk beramal fitanan di zaman penuh fitnah. Ya, di zaman penuh fitnah. Kaki to'il lailil muslim. Saking besarnya, saking banyaknya tantangan fitnah bagi keimanan yang dimiliki oleh seseorang, itu apa? Kaki to'il lailil muslim. Itu bagaikan potongan malam yang sangat gelap gulita. Ya. Di antara tantangan besar bagi keimanan orang-orang yang beriman di akhir zaman, apa kata baginda Rasul SAW? Yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Di pagi harinya masih beriman, di sore harinya apa? Sudah memilih kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Sore harinya masih beriman, besok harinya sudah kafir. Artinya apa? Begitu dahsyatnya, ya, ujian keimanan bagi kaum muslimin, kaum mukminin, ya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Sehingga apa? Saking dahsyatnya ujian keimanan bagi orang-orang yang beriman, khususnya di akhir zaman, menjadikan orang-orang beriman itu sangat mudah. Yabi'u dinahu, mereka menjual agama mereka bi'aradin minad dunya. Dengan apa? Dengan nominal yang sangat sedikit dari dunia. Ya, ini tantangan Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan kita kira bahwa ketika kita sudah menyatakan diri beriman saat ini, kita akan aman keimanan kita sampai hari-hari yang akan datang.
Karena apa? Karena tadi sebagaimana sabda Rasulullah SAW, semakin hari akan semakin berat tantangan iman yang kita akan hadapi. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya apa? Realita yang saat ini sama-sama kita rasakan, ini seharusnya menjadikan kita memiliki atau menghadirkan. Ya, kalau kita belum memiliki atau sering lalai, maka apa? Seharusnya realita saat ini yang kita rasakan itu menjadikan kita menghadirkan perhatian sangat besar kepada iman kita. Kita harus senantiasa mencarger iman kita di akhir zaman, di mana tempaan keimanan, ujian, tantangan bagi keimanan yang kita miliki akan semakin besar. Yang seharusnya perhatian kita itu harus lebih besar dibandingkan perhatian kita kepada apa? Gadget kita ketika berkurang baterainya. Nah, hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti dari ini semua kita mengetahui dan menyadari dan memahami dan meyakini bahwa apa? Mencarger iman di akhir zaman itu hal yang sangat penting kita perhatikan. Ya. Terlebih tadi apa? Ya. Cepat sekali nanti keimanan itu akan tergerus. Berbeda dengan zaman dahulu, zaman kita belum pernah mengenal namanya gadget. Zaman orang-orang, anak-anak seperti yang kita lihat saat ini di sekitar kita, mereka mainnya, menghabiskan waktu kecilnya itu di luar rumah, ya, bermain berbagai macam permainan. Saat ini Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita ini, ya, mulai dari 2 tahun sampai SD dan SMP, mereka tidak lagi bermain di luar rumah, mereka main di dalam rumah, ya, bermain apa? Gadget, ya. Yang dahulu orang tua itu khawatir kalau seandainya anaknya main di luar, kemana mainnya? Saat ini apa? Justru orang tua khawatir kok mainnya di rumah terus, disuruh keluar tapi nggak mau keluar. Ini tantangan ini. Tantangan yang harus kita sadari saat ini. Karena orang mengatakan, itu biasa Ustaz. Biasa. Lihat bagaimana nanti keimanan kita. Ya, bagaimana keimanan generasi setelah kita. Ya. Maka apa? Ini seharusnya menjadi perhatian bagi kita. Karena apa? Tantangan yang akan menggerus keimanan kita, keluarga kita, kerabat kita dan lain sebagainya semakin besar. Dan kalau kita ibaratkan dengan handphone, itu apa? Penggunaannya itu semakin banyak dan semakin cepat kemungkinan untuk berkurangnya baterainya tersebut. Begitu juga keimanan kita dengan realitas saat ini, itu apa? Kemungkinan untuk tergerus, ya, berturun keimanan itu akan semakin cepat, tidak sebagaimana dahulu. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pertanyaannya, bagaimana cara agar kita bisa senantiasa memperhatikan dan mencarger iman kita di akhir zaman yang saat ini kita hidup di dalamnya? Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang pertama yang perlu kita usahakan untuk bisa menjadi wasilah mencarger keimanan kita adalah yang pertama adalah apa? Meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan kemaksiatan. Mengapa? Karena kemaksiatan itulah penyebab turunnya keimanan. Karena kata para ulama apa? Al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bit ta'ati wa yankusu bil ma'asi. Iman itu kadang bertambah dan ada kalanya turun. Bertambahnya dengan ketaatan dan berkurangnya keimanan itu dengan kemaksiatan. Artinya ketika kita merasakan berturunnya iman, maka penyebabnya adalah kemaksiatan dan perbuatan dosa yang kita lakukan, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Maka apa? Hal yang pertama yang harus kita usahakan adalah apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berbicara tentang taubat Bapak Ibu sekalian, itu berarti apa? Perkara hati. Perkara hati artinya apa? Kalau kita menyatakan diri untuk bertobat, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Meninggalkan perbuatan yang pernah kita lakukan. Karena kalau kita tidak meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut, perbuatan dosa tersebut, dia akan terus menggerus keimanan kita yang menjadikan kita malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Berazam, ya. Berazam untuk tidak mengulangi lagi kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Dan kemudian yang ketiga, kita ganti kemaksiatan yang pernah kita lakukan dengan amal salih yang menggantikan kemaksiatan tersebut. Karena memang manusia Bapak Ibu sekalian di akhir zaman ini harus menyibukkan, bahkan memaksa dirinya harus banyak beramal salih. Makanya tadi kata Rasulullah SAW apa? Badiru bil a'mal. Bersegeralah untuk beramal salih.
Perbanyaklah amal salih. Paksa diri untuk beramal salih. Karena kalau kita tidak memaksa diri kita untuk beramal salih, maka apa? Itu akan dijadikan celah oleh setan atau cara oleh setan untuk menggoda kita untuk melakukan kemaksiatan. Maka apa Bapak Ibu sekalian? Sibukkan diri kita dengan banyak-banyak beramal salih dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, ya, karena emang penyebab keimanan tersebut itu berkurang adalah kemaksiatan, maka tidak ada pilihan lain untuk mencarger keimanan tersebut dengan diawali apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu bukan artinya adalah apa Bapak Ibu sekalian? Taubat sekarang besok ngulangi lagi. Itu belum nasuha namanya. Taubatan nasuha adalah apa? Dia berusaha meninggalkan dan berazam untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang akan merugikan dirinya, merugikan keimanannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi penting. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, sosok manusia yang mulia, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menjamin ampunan dosa bagi beliau, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Itu apa? Beliau masih senantiasa ya beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari berapa kali, Pak? 70 kali, dalam riwayat lain berapa? 100 kali. Lebih dari 70 kali, dalam riwayat lain apa? 100 kali. Ya ayuhan nas, istaghfiru rabbakum wa tubu ilaih, fa inni astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Hadisnya seperti itu ya. Atau dalam riwayat lain apa? Fa inni astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsar min sab'ina marrah. Ya. Siapa itu? Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang bisa dipastikan apa? Semua dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sudah bisa dipastikan kemaksiatannya atau kesalahan yang beliau lakukan itu sangat sedikit sekali. Kalaupun pernah ada suatu kesalahan yang beliau lakukan, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau masih butuh istighfar dalam sehari berapa kali? 70 kali atau lebih dari 70 kali atau 100 kali. Kita yang tidak ada jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin setiap menitnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Ya, baik maksiat yang dilakukan hati kita atau oleh lisan kita atau oleh anggota tubuh kita. Apakah kita tidak merasa lebih butuh kepada istighfar, lebih butuh kepada minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlebih apa? Di akhir zaman yang sangat banyak godaan kemaksiatan yang berpotensi dilakukan oleh manusia dan tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Maka hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal yang pertama adalah apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyibukkan diri dengan memaksa diri memperbanyak amal salih. Karena kalau kita tidak menyibukkan diri kita di akhir zaman ini dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal amal salih, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu setan akan mengambil bagian untuk menggoda manusia, menggoda kita semua untuk melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang perlu kita usahakan untuk mencarger iman kita Bapak Ibu sekalian adalah apa? Ilmu. Menuntut ilmu. Menghadiri majelis ilmu. Karena memang keimanan, baik dan tidak baiknya, kualitas keimanan yang dimiliki oleh seseorang itu sangat berkaitan dengan ilmu yang ia miliki. Karena orang yang tidak memiliki ilmu itu juga akan mempengaruhi keimanannya. Artinya apa? Semakin banyak ilmu yang kita miliki, semakin baik kualitas ilmu yang kita miliki, akan berdampak pada kebaikan atau semakin baik pula kualitas iman yang kita miliki. Maka hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman ini kita harus mengharuskan diri kita menghadiri majelis-majelis ilmu. Bahkan dirutinkan, Pak. Dirutinkan. Ya, sesuai kemampuan masing-masing. Yang bisa seminggu sekali, seminggu sekali. Seminggu 2 kali, 2 kali. Ya, harus ada. Ya, tadi bagaikan charger tadi ya. Kalau sehari itu apa? Harus dicas mungkin. Ya, sehari semalam harus dicas sekali. Nah, begitu juga keimanan kita ini. Di antara cara untuk kita mencas keimanan ini adalah apa? Dengan menghadiri majelis ilmu seperti ini. Ya, di mana di majelis ilmu ini kita akan diingatkan hal-hal yang bisa meningkatkan keimanan kita kepada
Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak memiliki waktu rutin untuk menghadiri majelis ilmu, itu sama seperti handphone yang kemudian digunakan terus-menerus dan tidak pernah dicas. Ya. Bisa apa Bapak Ibu sekalian? Bisa lobet, bahkan bisa apa? Mati. Tidak bisa digunakan lagi. Wal iyadzubillah, kalau seandainya hati yang kemudian atau iman yang kemudian mati pada diri seseorang, yang kemudian tidak lagi bisa menerima nasihat, tidak lagi bisa menerima kebaikan. Wal iyadzubillah. Maka Bapak Ibu sekalian, cara yang kedua yang harus kita usahakan untuk mencarger keimanan kita di akhir zaman ini adalah apa? Pastikan kita menghadiri majelis ilmu dan kita rutinkan untuk menghadiri majelis ilmu untuk apa? Menjadi wasilah penambah keimanan kita. Ya, karena di dalam majelis ilmu itu akan ada tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Mengingatkan kita, saling menasehati di antara kita tentang kebenaran dan juga apa? Tentang kesabaran. Ya, karena memang terkadang kita ini Bapak Ibu sekalian ya dihadapkan dengan berbagai hal tidak bisa sabar. Tapi di antara cara agar kita bisa sabar adalah apa? Menghadiri majelis ilmu. Karena dengan hal tersebut kita mendapatkan ilmu-ilmu, janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sabar dan lain sebagainya. Itu akan menjadi apa? Kekuatan bagi kita untuk bisa bersabar di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih sabar itu Bapak Ibu sekalian berbagai macam ya bentuknya. Sabar, apalagi di akhir zaman ini. Sabar untuk tetap istiqomah menjadi orang baik. Itu juga tantangan bagi kita di akhir zaman ini. Maka apa? Kalau kita tidak memaksa diri kita, memaksa keluarga kita menghadiri majelis ilmu, dengan cara apa kita bisa menjaga keimanan kita? Ya. Nah itu maka apa? Karena sabar dalam ketaatan itu adalah suatu hal yang harus kita usahakan. Ya, dan juga sabar ketika kita menghadapi kemaksiatan sehingga kita tidak melakukan kemaksiatan tersebut, dan juga sabar ketika kita mendapatkan musibah, itu harus kita usahakan. Maka itu semua di antara caranya adalah dengan apa? Dengan menghadiri majelis ilmu yang mengingatkan kita betapa pentingnya kita untuk tetap bersabar, tabah dan tegar di atas jalan yang Allah ridhoi sampai Allah cukupkan hidup kita di dunia ini. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bahwa menghadiri majelis ilmu itu di antara hal yang sangat penting yang harus kita usahakan, bahkan memaksakan diri untuk menjadwalkan ya diri untuk menghadiri majelis ilmu, maka apa yang perlu kita ketahui dan apa yang perlu kita dalami dan perlu kita pahami di antara sekian banyak ilmu-ilmu syar'i yang wajib kita pahami ya, karena memang ilmu syar'i itu adalah yang akan membentengi kita dari tantangan-tantangan yang akan kita hadapi berkaitan dengan apa? Dengan keimanan kita. Dari sekian banyak ilmu syar'i yang wajib kita pelajari, yang perlu kita pastikan atau kita usahakan untuk mencajar keimanan kita Bapak Ibu sekalian adalah ilmu tentang apa? Ma'rifatullah. Ma'rifatullah yaitu mengenal lebih dalam tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita hidup di dunia ini Bapak Ibu sekalian, kita hidup di dunia diciptakan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, bahkan hidup kita tidak bisa tanpa bergantung kepada Allah, tapi tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apa? Cara agar iman kita bisa kita mencargernya, bisa kita tambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalami lagi siapa Allah Subhanahu wa taala yang kita diciptakan oleh Allah, yang kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan diwafatkan oleh Allah dan dikembalikan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang kita lakukan. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara cara agar kita bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik, Sang Razik, yang telah memberikan kita, memberikan kemudahan, memberikan rezeki dan lain sebagainya, adalah dengan cara memahami dan mempelajari asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini menjadikan kekuatan bagi kita ketika kita mendapatkan kesulitan apapun, musibah apapun, kita ketahui sesungguhnya kesulitan kita ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki sifat apa? Kasih sayang memiliki kasih sayang begitu besar kepada hambanya. Artinya apa? Sesulit apapun saat ini yang kita rasakan ujiannya, itu tetap dilandasi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita tegar, tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tidak selamanya Bapak Ibu sekalian yang namanya kasih sayang itu diwujudkan dengan apa? Memberikan apapun yang kita inginkan. Ya, sebagaimana anak kecil yang disayangi oleh ibunya, balita yang disayangi oleh ibunya,
Wujud dari kasih sayang seorang ibu kepada anak bayinya atau kepada balitanya enggak selamanya dengan apa? Dengan memberikan apapun yang diinginkan oleh balitanya. Misalnya ada kemudian silet untuk mainan dia misalnya didapatkan di rumahnya, atau mungkin ada racun, ya racun tikus atau mungkin dan lain sebagainya. Kemudian dipegang oleh anak tersebut untuk mainannya dan dia belum mengerti apa itu. Kalau itu adalah silet yang bisa melukai tangannya, atau itu racun yang bisa membahayakan dirinya. Tapi ketika itu apa? Ketika seorang ibu melihat anaknya sedang bermain dengan sesuatu yang berbahaya baginya, maka apa yang dilakukan oleh seorang ibu? Otomatis apa? Akan segera mengambil sesuatu yang sedang dimainkan oleh anak balitanya. Walaupun efek dari sikap ibu ini apa? Menjadikan anak tersebut apa? Meronta-ronta, menangis-nangis. Karena apa? Diambil mainannya. Tapi pertanyaannya, apakah si ibu ini dengan sikapnya mengambil sesuatu yang bisa melukai anaknya atau bisa membahayakan, meracuni anaknya, itu menunjukkan bahwa ibu ini tidak sayang kepada anaknya? Justru itu dilandaskan karena apa? Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah kepada hambanya, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, itu jauh lebih besar dibandingkan kasih sayang seorang ibu kepada anak yang ia cintai. Artinya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mengenal bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, itu menjadikan hati kita tentram, menjadikan kita tegar untuk menghadapi apapun ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena seluruh ujian dan ketentuan yang Allah berikan kepada kita, itu semua dilandaskan dengan apa? Dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua selaku hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hal yang ketiga. Yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan untuk bisa kemudian menambah, mencarger keimanan kita di akhir zaman ini Bapak Ibu sekalian adalah apa? Dengan memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal apa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kepada kita bahwa di antara hal yang bisa menambahkan keimanan seseorang adalah apa? Berinteraksi dengan Al-Quran. Baik dengan membacanya. Artinya Bapak Ibu sekalian, pastikan kita hidup di akhir zaman ini harus ada ayat-ayat Al-Quran yang rutin kita baca setiap hari. Jangan sampai kita beralasan dengan kesibukan kita, ya apalagi kesibukan karena dunia, itu apa? Kita tidak sempat membuka ayat-ayat Al-Quran untuk kita baca. Tidak harus banyak, ya. Sesuai kemampuan yang kita miliki. 1 halaman kah? 2 halaman kah? Tergantung, ya. Artinya apa kata para ulama? Itu tergantung kita, pilihan kita. Mau berapa banyak kita baca dari Al-Quran? Yang mana semakin banyak ayat-ayat Al-Quran yang akan kita baca, itu apa? Akan semakin banyak juga kenikmatan dan kebahagiaan yang kita rasakan. Tapi apa? Minimal ada dalam sehari itu apa? Bacaan Al-Quran yang kita baca. Untuk apa? Untuk membentengi iman kita di derasnya tantangan bagi keimanan kita di akhir zaman. Artinya Bapak Ibu sekalian perlu ya kembali kita ambil lagi mushaf-mushaf kita di rumah kita yang mungkin saat ini sempat berdebu karena mungkin sudah sepekan belum kita buka. Ya, belum kita buka karena sibuk, bisnisnya lagi banyak. Ya, perdagangan online-nya lagi banyak misalnya. Atau proyeknya lagi banyak. Istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil mushaf kita baca, ya. Walaupun hanya sedikit, karena yang Allah inginkan adalah apa? Terus menerus kita melakukan amal salih. Sebagaimana sabda Rasul Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia atau hambanya adalah apa? Adwamuha wa in qalla, yang terus menerus dilakukan walaupun hanya sedikit. Maka silakan kita usahakan, tidak harus banyak ya, tapi apa? Sedikit-sedikit, tapi apa? Continue. Pastikan hari kita yang Allah berikan 24 jam sehari semalam itu ada waktu yang di dalamnya kita membaca Al-Quran, sehingga kelak di hari kiamat ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktumu ya selama sekian tahun kamu hidup, seharinya ada nggak engkau luangkan waktu untuk membaca Al-Quran? Malu kita Bapak Ibu sekalian.
Kalau seandainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditanya waktu kita digunakan untuk apa, ditanya apakah kita gunakan untuk membaca Al-Qur'an, ternyata kita jawab sibuk, tidak sempat membaca Al-Qur'an. Ini sangat menyedihkan. Ya, sangat menjadikan kita apa? Malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum bisa atau belum lancar membaca Al-Qur'an, belajar. Ya, siapkan waktu khusus untuk belajar Al-Qur'an. Ya, karena dengan Al-Qur'an inilah kemudian kita bisa membentengi keimanan kita. Ya, Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an ini merupakan mukjizat yang terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Yang mana Al-Qur'an ini terkandung di dalamnya seluruh syariat-syariat yang ada sebelumnya, bahkan menjadi penyempurna dari syariat-syariat sebelumnya. Artinya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mencarger keimanan kita harus ada waktu kita bersama dengan Al-Qur'an, baik dengan tilawah, membacanya, atau tadabbur, mentadaburinya. Kita baca, kita lihat, kita pahami apa yang Allah inginkan dalam ayat ini, apa yang Allah kabarkan pada ayat ini. Karena memang Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tidak hanya untuk dibaca. Walaupun dibaca, kata Rasulullah SAW, mendatangkan pahala 10 pahala setiap hurufnya. Tapi apa? Tidak terbatas pada hanya dibaca saja. Tapi apa? Setelah kita baca, coba kita tadaburi, kita pahami, ya, apa yang Allah inginkan dalam Al-Quran, apa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita ikuti untuk kita hidup di dunia ini, apalagi untuk menjaga keimanan kita di akhir zaman ini. Ya, yang lebih penting adalah apa? Setelah kita mentadaburinya, kita bisa mengaplikasikan apa yang kita pahami dalam Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang bisa kemudian berinteraksi dengan Al-Quran, baik dengan membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya, itu akan menjadi penyebab dia akan bisa menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka mari kita mencontoh baginda Rasulullah SAW. Ya, jangan sampai naungan atau ucapan atau seruan yang mengatakan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi realitanya kita belum bisa melakukannya. Di antara hal yang perlu kita contoh dari baginda Rasul SAW adalah apa? Akhlak beliau. Yang ibunda Aisyah radhiyallahu anha suatu ketika ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana sih akhlaknya Rasulullah SAW? Maka ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau yang mulia, itu kalau untuk menjelaskan akhlak beliau, bagaimana beliau bangun tidur, makan, dari pagi sampai bangun tidur sampai tidur kembali, dan ketika tengah malam apa yang beliau lakukan, itu otomatis apa? Kalau mau beliau ceritakan satu persatu, akan butuh sangat panjang waktu untuk menjelaskan tentang akhlak mulia Rasulullah SAW. Makanya apa? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tidak menjelaskan secara detail, tapi beliau apa? Menjelaskan dengan singkat. Ya, karena emang singkat itu lebih baik ketika bisa mengandung makna yang sangat besar. Apa kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika mensifati tentang akhlaknya baginda Rasulullah SAW? Apa kata beliau? Kana khuluquhul Quran. Beliau itu, kalau Anda ingin mengetahui bagaimana si akhlaknya Rasulullah itu, buka Al-Quran. Karena akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Maksudnya apa? Tidak ada ayat dalam Al-Quran yang berupa perintah dari Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pertama kali melaksanakannya. Dan tidak ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Qur'an kecuali apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Manusia pertama kali yang meninggalkannya. Artinya apa? Hidup beliau, akhlak beliau dipandu dengan Al-Qur'an. Dan itu tidak akan mungkin bisa kita ikuti tanpa kita membacanya, mentadaburinya, dan kemudian mengamalkannya dalam keseharian kita. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya yang bisa kita perlu usahakan atau yang perlu kita usahakan untuk mencarger iman kita di akhir zaman ini adalah, Bapak Ibu sekalian, adalah apa? Senantiasa melazimi zikir. Zikir di sini yang kita maksud bukan hanya sekedar mengucapkannya dengan suara yang keras, ya, dan lain sebagainya. Tidak, itu bagus, ya, dalam kondisi-kondisi tertentu itu bagus. Tapi apa? Tidak terbatas pada itu semua.
Tapi apa? Zikir yang kita masukkan adalah apa? Yang bisa membasahi lidah kita dan menjadikan penyebab kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu Bapak Ibu sekalian, kalau sudah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ingat imannya akan bertambah. Ya. Karena dia mengetahui, apalagi kalau dia mengenal Allah tadi ya. Dia mengenal Allah itu adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Ar-Raqib dan lain sebagainya itu ya. Itu apa? Akan menjadikan dia termotivasi ya untuk kemudian apa? Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mendatangkan kekuatan bagi dia untuk meninggalkan kemaksiatan yang itu sangat mudah untuk dia lakukan. Kapan? Kalau dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara cara lainnya agar kita bisa bertambah keimanan kita, lazimi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Basahi lidah kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap aktivitas kita, berangkat bekerja atau berangkat ke tempat aktivitas kita, mari daripada kita hanya diam atau kemudian mengobrol yang tidak baik, maka apa? Kita isi dengan zikir-zikir. Baik tasbih, tahlil, tahmid dan lain sebagainya atau istighfar ya. Maka apa? Itu semua akan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi kekuatan untuk menambah keimanan kita yang menggiring kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena al-iman yazidu bitta'ah. Iman itu apa? Akan bertambah dengan ketaatan, yang kemudian memotivasi kita, mendorong kita untuk melaksanakan ketaatan adalah apa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kita bisa meningkatkan ketaatan kita dan meninggalkan kemaksiatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang sudah habis, yang terakhir ya, yang perlu kita usahakan untuk bisa mencarger iman kita di akhir zaman ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, adalah apa? Khusyuk dalam melaksanakan salat. Dengan penuh kesadaran bahwa ketika kita melaksanakan sholat, kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Zat yang selama ini memberikan kenikmatan kepada kita. Walaupun terkadang kita masih sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita khusyuk menyadari ketika kita melaksanakan sholat, kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi penambah keimanan kepada kita. Bayangkan kalau seandainya minimal yang wajib kita laksanakan, yaitu kita khusyuk dengan penuh kesadaran kalau kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari semalam, itu menjadi charger keimanan kita. Kenapa kok kita belum merasa, kok belum terisi keimanan kita? Bisa jadi charger yang kita pakai itu apa? Soak, bermasalah. Sebabkan apa? Sholat kita gak khusyuk. Sholat kita apa? Gak khusyuk. Maka apa Bapak Ibu sekalian? Yuk latihan. Latihan dengan apa? Menghadirkan kekhusyukan dalam sholat kita dengan cara apa? Memahami ayat-ayat yang kita baca, dan juga apa? Menyadari bahwa ketika kita melaksanakan sholat, kita sedang dihadapkan Allah Subhanahu wa taala 5 kali sehari semalam. Kita lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah pantas kemudian kita melalaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit atau beberapa hal yang bisa kita usahakan untuk mencarger iman kita di akhir zaman yang penuh fitnah ini, dan mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kekuatan untuk senantiasa tegar di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Allah mencukupkan hidup kita di dunia ini. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah mohon ampun. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.